Nabi Muhammad itu berkurbannya berapa kali Pak Ustadz? Nabi Muhammad memotong sendiri ontanya, potong 63 ekor. Habis itu pisau dia berikan kepada Sayyidina Ali, potong, Ali potong 37 ekor. Duit Nabi sendiri 63 ekor tambah 37 sama dengan, memang kalau siang-siang gini payah mikir. Kata orang Melayu, kalau sudah tegang urat perut, kendur urat mata. Ini kan habis makan siang nih. Jadi kalau ada bapak ibu heran, kenapa Ustadz Somad itu suaranya kuat sekali? Saya bukan marah, memang jam-jam segini harus kuat. Coba kalau saya ceramah, jamaah sekalian, adapun pengajian kita ini adalah, tadi saya mulai ceramah 2:30. Sekarang sudah jam 3:05. Tinggal 25 menit lagi. Ke sana 35 menit, baru beralih ke dalam 25 menit. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Rasanya saya tak adil membelakangi pemimpin, maka saya balik lagi. Semua baginya adil insyaallah. Kalau mau menyebar kotak sodakoh, sebarkan ke ibu-ibu apa ke bapak-bapak? Ke ibu-ibu. Walaupun mencari uang bapak-bapak, tapi dompet itu dipegang ibu-ibu. Nah, ini trik untuk para pengurus masjid. Tapi memang masjid ini luar biasa mewah. Dengan tabligh akbar, mari kita tingkatkan persatuan dan keutuhan umat. Oh, ternyata temanya ini. Sudah ngomong 35 menit baru tahu temanya. Oh, Ustadz Noman nggak tahu ya? Tahu. Saya kan udah baca duluan tadi. Lalu kenapa Ustadz cerita sholat dengan kurban? Persatuan dan keutuhan umat dibangun lewat sholat, bukan somat. Sholat. Kenapa kita bersatu? Sholat. Kalau sudah imam angkat takbiratul ihram, semua makmum harus ikut. Itu persatuan. Apa kata imam? Allahu Akbar. Ada nggak makmum di belakang? Allahu Akbar. Orang gelem. Ya orang no. Kabeh melu sing imam. Nggak bisa mengatakan aku tidak mau imamnya dia. Dia imam, nggak mau aku imamnya dia. Kenapa? Sawitnya cuma 1 kapling. Aku 100 kapling. Kalau sudah imamnya sujud, Allahu Akbar, maka semua makmum ikut sujud. Betul? 7 anggota badan menempel ke lantai, 2 ujung kaki, 2 ujung lutut, 2 tapak tangan, 1 kening, 2, 1. Berapa itu? 7. Mentang-mentang bupati, gubernur datang ke Masjid Al-Muhajirin, nggak mau nempelkan kening ke lantai, ditempelkannya ke tiang. Allahu Akbar. Nggak sah sholatnya. Oleh sebab itu dengan sholat berjamaah kita bersatu dan utuh. Mana contohnya? Jamaah Masjid Muhajirin semuanya bersatu dan utuh dalam teriakan Allahu Akbar. Ini nampaknya banyak jamaahnya sedang puasa sunat dari bunyi takbirnya. Tapi anehnya botol banyak yang kosong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang hebat ceramah di Masjid Al-Muhajirin ini. Bukan cuma orang yang ikut, ikan-ikan hiu ikut semua, kucing-kucing datang. Artinya apa? Anak-anaknya ikut. Banyak anak-anak ikut cuman diam. Ada anak-anak ikut lari-lari, lompat-lompat. Tapi anak-anak di Masjid Al-Muhajirin merekam ceramah Ustadz Somad. Tengok. Luar biasa. Anak-anak ikut dengar pengajian. Padahal saya sudah pengajian ceramah 35 menit. Tapi anak-anak tetap fokus mendengar. Kalau anaknya aja seperti itu, apalagi bapaknya. Bapaknya malah nunduk. Anaknya semangat. Kalau di masjidmu masih ada anak-anak menjerit, kalau di masjidmu masih ada anak-anak berteriak, kalau di masjidmu masih ada anak lari-lari, bersyukurlah 20 tahun akan datang Masjid Al-Muhajirin masih tetap ramai sholat berjamaah. Sekarang tahun 2018 saya pertama kali diundang kemari. 2028, 2038, 20 tahun akan datang 2038 mereka yang akan mengundang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ustadz Somad ini ya? Betul. Dulu waktu Ustadz Somad ceramah ke kampung kami, saya anak kecil waktu itu Ustadz, kami rekam Ustadz. Ini videonya Ustadz. Mereka yang akan menjadi calon anggota legislatif dari Kabupaten Kampar, insyaallah. Coblos nomor. Wis, urung ya? Belum ada nomornya. Artinya apa? Bagaimana kepemimpinan Kabupaten Kampar ke depan? Bagaimana Bapak Kades, Bapak Dandim, Bapak Danrem, Bapak Koramil? Bagaimana polisi ke depan? Itu tergantung bagaimana kita menjaga anak-anak kita. Dibesarkan di masjid, sholat berjamaah di masjid, maka masjid ini mesti tetap kita jaga. Persatuan dan keutuhan umat dijaga lewat sholat dan sodakoh. Tak lama lagi, hari ini sudah masuk tanggal 7 Zulqa'dah. Tinggal sebulan 3 hari lagi kita akan menyembelih hewan kurban. Tadi malam saya dapat WhatsApp, masih saya simpan gambarnya. Bila suami Anda susah diatur, daftarkan ke panitia kurban. Ada di dalam. Ini pasti yang buat ibu-ibu yang marah sama suami. Nggak boleh gitu, Bu. Ibu jangan sampai mendaftarkan bapak ke panitia kurban. Doakan saja supaya bapak itu baik, insya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang rajin pengajian suaminya dilembutkan Allah hatinya. Menjadi suami yang soleh. Suami yang sholat di masjid, suami yang soleh. Suami yang sholat di rumah, suami solehah. Nanti pergi ke pasar Bangkinang, beli telekung mukena, sampul pakai kresek, tulis di situ oleh-oleh dari Ustadz Somad untuk suami-suami solehah. Jenenge siapa? Solekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berkurban. Ustadz, katanya kalau sudah kurban tahun lalu, tahun ini nggak kurban lagi. Berkurban itu menurut mazhab Hanafi hukumnya wajib. Man wajada sa'atan, siapa yang rezekinya lapang, siapa yang sugih, sapa sing sawitnya akeh, maka dia tidak mau berkurban. Fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Maka berkurbanlah. Berkurban hukumnya wajib menurut mazhab Hanafi. Tapi menurut mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, berkurban hukumnya sunat muakkad. Alhamdulillah. Tadi waktu Ustaz Somad bilang berkurban itu hukumnya wajib. Menurut Hanafi, Maliki, Syafi'i, sunat muakkad. Alhamdulillah. Berkurbanlah, berkurbanlah. Ustaz Somad sudah daftar? Belum. Saya ngajak aja. Bukit Tinggi, Bukit Tinggi, Bukit Tinggi, Bukit Tinggi, Bukit Tinggi. Udah pernah ke Bukit Tinggi? Urung. Orang yang cuma nyuruh saja, tidak pernah mengajak melakukan perbuatan, inilah orang yang dilaknat Allah. Jadi Ustaz Somad tiap tahun kurban. Alhamdulillah. Nanti yang paling bagus kurban itu dagingnya jangan diambil, serahkan semua ke fakir miskin. Pak, ini ada kupon 2. Bapak mau ambil dagingnya, saya sesuai ceramah Ustaz Somad, dagingnya saya nggak ambil, bagikan semua bagian miskin, bagi semua, bagikan semua. Ini kupon Pak, saya kupon nggak mau. Terus kirim aja 2 plastik ke rumah. Yang paling bagus adalah dimakan hatinya, hati kambing. Ambil hatinya, potong, cuci pakai jeruk limau, bersih, kasih garam, bakar, makan. Itulah makanan pertama pagi hari raya kurban. Tapi kalau mau makan dagingnya, boleh apa tak boleh? Boleh, kecuali kurban nazar. Kurban nazar tak boleh. Saya bernazar, kalau anak saya lulus PNS, saya berkurban. Itu dagingnya tak boleh dimakan. Saya bernazar, kalau anak saya lulus PNS, saya kurban. Tapi kalau anak saya nggak lulus, sampai mati saya nggak kurban. Itu pun nggak boleh. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berkurbanlah. Ustadz, ada ustadz yang ceramah, katanya berkurban itu kalau suami saja berkurban, maka istri anak-anak sudah cukup. Itu kurban kelas ekonomi. Kurban ini ada berapa kelas? Ekonomi, VIP, VVIP. VVIP, very very important person. Orang-orang paling penting. Maka kurban yang paling penting, kurban Kanjeng Nabi Muhammad SAW, 100 ekor onta kali 35 juta. Onta paling murah 35 juta. Itu onta-onta yang panuan.
35 juta kali 100 ekor. 35 juta kali 100 sama dengan 3,5 miliar. 3,5 miliar itu kalau kita belikan cendol, kita bisa berenang. Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad itu miskin apa kaya? 3,5 miliar sendirian. Yang miskin itu umat Muhammad. Korbannya seekor kambing. Ada yang seekor sapi dikeroyok 7. Sapinya kurus. Waktu rapat sama panitia masjid, Pak Ketua Panitia, boleh dapat kupon 3 nggak? Siji loro telu. Jadi Nabi Muhammad itu kaya raya. Bapak ibu yang kaya, jangan tunjukkan kau kaya karena rumahmu 2 lantai. Jangan tunjukkan kau kaya karena mobilmu besar. Jangan kau tunjukkan kaya karena kau operasi plastik. Ini banyak sekarang perempuan operasi plastik. Dagu plastik, pipi plastik, hidung plastik, bulu mata plastik. Ada orang bakar sampah layu. Pasti. Kalau kau mau tunjukkan kau kaya, maka banyak-banyaklah bersedekah, berkurban. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Bu, kamu tak beriman. Pak, kau tak beriman. Hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi. Di Pekanbaru, saya tidak tahu di daerah Jamaah Masjid Al-Muhajirin, di Pekanbaru banyak komplek-komplek orang-orang kaya itu katanya tidak mau lagi makan kambing karena takut kena darah tinggi. Saya ajarkan doanya biar nggak kumat darah tinggi. Sebelum makan itu, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kusebut nama Allah. Kalau sudah kusebut nama Allah, tak ada yang bisa menimbulkan mudarat baik di bumi maupun di langit. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau kumat Pak Ustaz, saya nggak tanggung jawab. Penting udah doa. Alhamdulillah saya nggak pernah kumat. Makan daging kambing, makan udang, makan tadi malam, semalam di Siak, makan durian. Tak ada kumat. Paling-paling mati kontan. Jangan takut. Makan itu tidak masalah. Nabi Muhammad walimah nikah, makan kambing. Akikah, makan kambing. Kurban, makan kambing. Pernah nggak Bapak Ibu baca hadis? Nabi Muhammad meninggal karena darah tinggi. Nggak ada. Yang penting jangan banyak-banyak. Kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan banyak-banyak. Ya makan 1 suap 2 suap ya nggak apa-apa. Ini makan sampai 3 mangkok, iyalah habis. Alhamdulillah. Ini kameranya hidup Mas. Saya tanya dulu karena pernah saya ceramah, selesai saya nanya, ini minta rekamannya ya. Mohon maaf Pak Ustadz, kameranya mati. Loh, mati kenapa dipasang? Untuk gaya-gaya aja. Sekarang zaman pencitraan. Kalau tidak sama baleho dengan wajah asli berarti pencitraan. Sama nggak sama asli? Dari mana dapat foto ini? Saya aja nggak punya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang sudah berkontribusi nyumbang untuk acara ini, mudah-mudahan segala kesulitannya dimudahkan Allah. Kalau rezekinya jauh, wa in kana rizquhu ba'idan faqarribhu. Kalau jauh rezekinya didekatkan Allah insyaallah. Kalau masih sulit dimudahkan Allah. Anak-anaknya dijadikan Allah para penghafal Al-Qur'an, termasuk berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada yang sakit-sakit, bagaimana menyembuhkan penyakit? Ke dokter. Dokter sudah enggak juga sembuh, maka jangan ke dukun. Jangan ke dukun. Yang berdukun, berhenti. Ini suaminya nggak patuh, suaminya kasar, pergi ke dukun. Kata dukun, ambil kukunya. Habis itu ujung kumisnya. Habis itu dibakar. Setelah dibakar, campur sama tembakau. Campur masukkan ke kopi. Habis itu dibacakan mantra. Kak kang telinga bosi mulut songkang gitu, kunci Allah, kunci Muhammad. Siapa yang kedukun, man atakahinan, siapa yang berdukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya sama cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah,
Solatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Tobat, tobat, tobat. Siapa yang berdukun tobat? Saya nggak pernah ke dukun Pak Ustadz. Alhamdulillah, tapi saya dukun. Tobat. Dukun-dukun, tobat. Ustadz nggak takut kalau dukunnya nyantet nanti. Insya Allah kita doakan. Tak boleh doa yang buruk. Kita doakan semoga Allah meniupkan angin hidayah ke hati para dukun. Kalau dia tidak juga berhenti bertobat, ditiupkan Allah angin puting beliung. Rata sekalian dia dengan tanah. Sakit hati sama orang, dukun. Ini adik-adik yang cantik-cantik, yang gadis-gadis. Datang laki-lakinya apa? Hai cewek, godain kita dong. Apa? Kau mau nikah sama aku? Pret, wih. Air ludahnya diambil, disantet. 7 itu di daerah-daerah Melayu namanya 7. Di 7 artinya api menyala untuk menuju ke tempat dia. 7 namanya. Ada namanya santet, di Jawa namanya santet, di kampung kami namanya black magic. Black magic. Kalau hantunya tinggi namanya begu ganjang. Begu hantu, ganjang tinggi, begu ganjang, hantu tinggi. Kalau pendek, gundul, tuyul. Kalau naik motor, Dracula. Kalau melompat-lompat, hantu Cina. Kalau nggak bisa melompat, suster ngesot. Apa beda jin sama hantu Pak Ustadz? Podo sami mawon. Nama komunitasnya jin. Jin ini terbagi 2. Ada jin Islam, ada jin Jangan sebut kafir. Nanti yang jin kafir tersinggung. Jin non muslim. Saya banyak ceramah saya dikritik karena katanya saya ustadz keras. Setelah Bapak Ibu mendengar ceramah saya selama 50 menit, kira-kira saya ini ustadz keras apa ustadz lembut? Orang selembut ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak ada saya mengajak, ada tak saya ceramah? Siapa yang beda agamanya, pancong kepalanya, bakar rumahnya, larikan bininya. Ada? Tak ada. Saya mengajarkan kedamaian. Ustadz, boleh nggak daging kurban diberikan kepada non muslim? Boleh apa nggak boleh? Boleh, boleh. 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Tiba-tiba datang adik-adik panitia pulang bawa. Kenapa dibawa pulang? Ternyata dia non muslim, nggak kami kasih. Kasih dia setengah kilo. Loh, aku kenapa kau kasih setengah kilo? Dia sekilo. Kau mau dapat sekilo? Ya, sebutkan passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Masalah gunting pita bisa nyusul belakang. Gunting pita sunat.